Kembali bersama dengan saya di 7 Minute with God. Kali ini tema yang akan saya bawakan adalah Tuhan adalah gembalaku yang baik. Saudara, saya sedang berada di suatu tempat sekitar Brastagi. Sungguh indah ciptaan Tuhan, luar biasa. Tetapi kita tahu bahwa Tuhan lah yang menciptakan semuanya menjadi indah. Dan semua ini dijadikan Tuhan untuk kita nikmati. Baik, kita kembali kepada firman Tuhan. Judul yang saya bawakan tadi saya katakan Tuhan adalah gembalaku yang baik, dari Mazmur pasal yang ke-23. Saya akan membacakannya. Tuhan gembalaku yang baik, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudaraku, ayat ini ditulis oleh seorang raja, Raja Daud. Ini merupakan pengalaman nyata yang dialami oleh Daud sebagai seorang raja. Dan latar belakang Daud adalah seorang gembala. Jadi dari pengalamannya itu dia mau tuangkan. Sesungguhnya pengalamannya itu membuat dia mau menyatakan bahwa Tuhanlah sesungguhnya gembala yang agung. Apa yang dikerjakan Tuhan bagi kita? Saudara, ayat yang pertama dikatakan Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ayat ini ingin menceritakan bahwa kalau kita menjadikan Tuhan jadi gembala kita, maka kita tidak kekurangan sesuatu apapun. Artinya, kalau kita mempersilahkan Tuhan Yesus menuntun hidup kita, membimbing hidup kita, mengarahkan hidup kita terhadap masa depan kita, keluarga kita, perkuliahan kita, pekerjaan kita, maka kita tidak kekurangan apapun. Di sana mau dinyatakan Daud bahwa ada rasa syukur, ada rasa puas. Kita bisa menikmati apa yang Tuhan berikan kepada kita. Mungkin kita tidak terlalu banyak memiliki uang, tidak memiliki jabatan yang tinggi, atau status sosial yang tidak begitu wah. Tetapi kalau Tuhan kita jadikan penuntun hidup kita, pembimbing hidup kita, yang menjadi Bapa, mengatur kehidupan kita, pastilah kita rasa syukur. Ada orang yang sederhana tapi dia menjadikan Tuhan Yesus gembala yang agung, yang membimbing dia, menuntun dia, yang mengarahkan dia tiap-tiap hari. Dia merasa puas dan berkat yang dia dapatkan seberapapun dia bisa mensyukurinya itu. Bukankah itu sesuatu yang luar biasa? Saudara, ini mengajar kita supaya jangan keinginan kita, jangan hawa nafsu kita, jangan mata kita yang mengendalikan kita. Tidak akan merasa puas selama-lamanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dilakukan Tuhan dalam kehidupan kita? Ayat yang kedua berkata, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Nah, di ayat yang kedua ini menjelaskan ini lapangan hijau. Nah, seorang gembala akan membawa domba-dombanya ke rumput yang hijau untuk makan sepuasnya. Tuhan mencukupkan segala kebutuhan kita, makan dan minum kita, masa depan kita, dan segala yang kita butuhkan. Karena Dialah yang akan mencukupkan kita. Sama seperti bangsa Israel, mereka berjalan 40 tahun di perjalanan. Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka. Siang dan malam dipelihara. Dan makanan, minuman mereka, Tuhan yang mengadakannya. Bagian kita adalah bekerja, bagian Tuhan memberkati pekerjaan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dikerjakan, dilakukan Tuhan kepada kita ketika kita menjadikan Tuhan itu gembala dalam hidup kita? Ayat yang ketiga saya akan bacakan, Ia menyegarkan jiwaku. Saudara, ini ayat yang paling indah. Kenapa? Karena Daud merasakan banyak di perjalanan hidupnya situasi yang menekan, mencekam, ketakutan. Tetapi dia membiarkan Tuhan untuk boleh menyegarkan jiwanya. Saudara, berapa banyak di antara kita yang pernah mengalami kesusahan, kesulitan, jiwa kita tertekan. Hari ini firman Tuhan ini menegur kita, mengingatkan kita supaya ketika kita mengalami itu, mari kita datang kepada gembala kita. Tuhan menyegarkan jiwaku. Matius pasal yang 11 ayat 8 berkata, Marilah kepadaku orang yang lelah, yang letih, yang lesu, Tuhan memberikan kelegaan. Saudara, Anda tertekan, undang Tuhan Yesus menjadi gembalamu. Dia akan menyegarkan jiwa kita, memberikan ketenangan kepada kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang menjadi kesimpulan bagi kita hari ini ialah, jadikan Tuhan menjadi gembala kita, supaya kita bisa
merasakan kepuasan. Dan biarlah Dia menuntun kita sampai kita menghadap Tuhan. Amin, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami mendengarkan firman Tuhan bahwa Tuhan adalah gembala yang agung. Biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan yang menjadikan Tuhan jadi gembala kami. Supaya apapun yang terjadi dalam hidup kami percaya Tuhan menuntun kami, Tuhan menyegarkan jiwa kami, dan Tuhan mencukupkan segala kebutuhan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.